Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini saya akan berbagi tentang sebuah aplikasi yang saya pikir sangat sederhana untuk membantu Anda, para pendidik, pengajar, dosen, untuk membuat video pembelajaran atau video tutorial. Nah, untuk aplikasi ini memiliki fitur juga screen sharing. Jadi sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi whiteboard ya, aplikasi papan tulis digital, tetapi berbeda dengan aplikasi pada umumnya seperti Google Jamboard. Aplikasi ini ada fitur audionya, jadi mengajar bisa dengan audio. Cuma fitur audionya ini berbayar. Jadi kalau Anda lihat sekarang di tampilan layar ini ada enter access code. Jadi ini tinggal dimasukkan di sini kode akses, kode kelas lah ya istilahnya. Kemudian join session, maka kita atau peserta didik atau mahasiswa bisa tergabung di kelas tersebut. Ya, cuma sekali lagi memang audio dari sisi dosennya itu berbayar. Kemudian di sini ada satu project sudah saya di analisis data. Saya akan bukakan dulu project saya ini yang nanti mungkin akan kita gunakan untuk proses pembelajaran. Saya klik yang analisis data ini. Ya, di analisis data ini di slide 1, ini slide 1-nya masih kosong ya. Saya akan tuliskan ini slide 1. Ya, ini ceritanya slide 1, slide 2-nya isinya ini, slide 3-nya ini. Ya, ini akan saya jelaskan nanti kepada siswa atau mahasiswa. Nah, saya ke slide 1-nya. Di slide 1 ini saya kenalkan fitur-fitur icon-iconnya. Yang pertama ini select ya untuk memilih objek. Yang paling atas sudut kiri itu select. Yang kedua adalah ballpoint. Jadi untuk menulis gitu ya. Saya sarankan Anda menggunakan stylus. Kalau memang menggunakan jari tangan juga, telunjuk Anda, kukunya jangan panjang seperti saya ini, kuku panjang ini agak kesulitan ya membuat tulisannya. Kemudian ini bisa dikasih, saya klik sekali, ini ukuran ballpointnya itu bisa diperbesar, bisa diperkecil ya, bisa saya perbesar, bisa perkecil. Jenis pensnya pun bisa ditentukan dan warnanya pun bisa ditentukan. Saya minta biru. Saya tulis misalnya 17, 18, 19, dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah ini ada shape, ya, objek garis atau rectangle atau oval tool. Ini saya coba oval tool dengan warna ya, nah seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi ini ada penghapus, eraser. Jadi untuk menghapus ya, untuk menghapus. Kemudian di bawahnya lagi itu ada teks. Jadi saya pilih teksnya, saya klik di sini, saya ketik. Ya. Nah, seperti itu. Atau pakai voice audio juga bisa, saya klik. Ini adalah, nah, misalnya seperti itu, saya matikan. Oke. Kemudian yang paling bawah lagi ini menyisipkan gambar. Saya klik gambar di sini, choose. Saya pilih gambar tertentu misalnya yang untuk saya jelaskan. Misalnya saya mau menjelaskan tentang ini misalnya. Saya pilih. Nah, ini yang akan saya jelaskan tentang gambar hiper ini. Kebesaran saya kecilkan ya. Oke. Nah, jadi geser ke kanan dikit. Oke lagi. Nah, ini gambar slide 1. Slide keduanya isinya ini, slide ketiganya isinya ini. Saya mau ke slide keempat gimana? Saya tambah. Ini jadi yang di sudut kanan atas ada yang layar ini ya, numpuk 2, rectangle 2 ini saya klik. Maka ada pilihan 3 slide, page 3, halaman ketiga. Saya buat halaman keempatnya masih kosong. Apa isi halaman keempat? Silahkan. Misalnya halaman keempat itu isinya tentang ini ya tadi. Kemudian baru saya hapus semacam ini. Nah, sudah ada 4 slide. Kemudian di sudut kanan bawah itu ada Andoredo untuk
membatalkan perintah sebelumnya atau sesudahnya, saya undo lagi, redo lagi. Jadi seperti ini prosesnya. Jadi teknisnya sangat sederhana, toolsnya juga sangat sederhana. Nah kemudian di titik 3 ini kalau saya klik, ini sudah ada judul analisis data. Ya bisa saya rename boardnya menjadi judulnya yang lain. Kemudian di sini ada fitur share board. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Ketika saya klik share board, maka saya bisa share papan tulis digital ini kepada peserta didik saya atau kepada mahasiswa saya. Ya, saya tinggal klik link share-nya ini, lalu saya bagikan ke WhatsApp group atau ke Facebook atau Telegram dan lain sebagainya. Nah, cuma memang kalau untuk kepentingan publik, ini ada public link. Ini kalau saya aktifkan, klik itu berbayar, ya, itu berbayar. Kemudian, jadi saya harus mengundang langsung kepada siswa saya. Jadi undang ke si A, ke si B. Nanti mereka bisa, ini di bawah ada terlihat partisipan ya. Nanti mereka bisa bergabung di sini, bahkan bisa ikut kolaborasi. Misalnya saya tolong tuliskan ini, ya, mereka akan menuliskan. Jadi tidak hanya tulisan, suara saya pun akan terdengar, ya. Suara saya pun akan terdengar. Jadi ini saya ambil contoh ya. Saya pilih, ini saya back dulu. Kemudian ini ada start call. Nah start call inilah yang membuat suara saya juga bisa nanti didengar. Jadi tidak hanya tulisan tapi suara saya juga. Jadi saya mengajar itu suaranya kedengaran. Tetapi sekali lagi, ini berbayar. Nah, saya tidak akan fokus ke sana. Kalau memang Anda ingin tetap menggunakan untuk mengajar live, Anda bisa memanfaatkan fitur chat di bawahnya. Ini ada fitur chat. Jadi Anda tinggal tulis, ini bla 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 dan seterusnya. Jadi Anda bisa komunikasi dengan siswa atau mahasiswa Anda menggunakan fitur chat ini. Saya akan lewati saja fitur itu. Saya sekarang akan masuk ke fitur record. Jadi ini klik. Ini ada start recording. Nah, fitur ini nanti untuk melakukan record terhadap apa yang saya jelaskan untuk nanti videonya bisa dibagikan kepada peserta didik atau mahasiswa melalui Classroom misalnya atau YouTube misalnya. Nah, ini akan kita cobakan ya. Saya back lagi. Saya akan buat dari awal. Saya ulang, saya siapkan dari awal semuanya. Saya back. Kemudian, ini live masih tadi. Saya matikan dulu, saya buka. Karena setelah live ini dia terkunci ya. Saya stop sharing, stop session. Nah, dia terkunci semacam ini, nggak live lagi ini ya. Sekarang saya create board, landscape. Ada portrait, ada landscape. Saya pilih landscape supaya mudah, nyaman ditonton lebar ya. Oke, saya akan siapkan dulu. Ini ceritanya, saya baru tahapan menyiapkan. Saya masukkan gambar. Saya ambil dari album. Gambar pertama adalah soal. Saya akan masukkan soal deret ini. Jadi kalau Anda guru matematik, ini pas banget masukkan soal matematik di sini atau soal kimia, fisika untuk dijelaskan ya. Geser ke kiri, nanti di sisi kanan untuk menulisnya ya. 1. Saya tambah slide berikutnya, page yang kedua, saya sisipkan gambar lagi. Saya ambil tentang berita-berita yang sekarang lagi ramai. Kita akan bahas contohnya yang ini. Nah, ini saya sisipkan, taruh di sisi kiri lagi. Nanti sisi kanan untuk menjelaskan. Saya tambah lagi 1, page yang berikutnya, page ketiga. Saya masukkan gambar lagi. Kemudian saya pilih album. Saya pilih yang ini. Ini juga viral. Kita akan coba kupas. Ini saya taruh di tengah. Nanti saya menjelaskannya nanti di kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Ya. Saya klik OK. Nah, saya sudah punya 3 ya. Oke, saya keluar dulu nih ceritanya. Saya keluar, back. Nah ini yang 3, untitled board. Ini belum diberi nama ya. Oke, saya rename. Saya beri nama misalnya hoax, belajar hoax. Nah, judulnya hoax saja misalnya. Oke, ini sudah judul hoax. Kemudian saya buka. Nah, saya mulai dari slide 1. Nah, sekarang saya akan mulai rekaman nih ceritanya ya. Sudah siap bahan ajarnya, baru saya mau rekaman. Ceritanya nih rekaman nih ya. Oke, saya klik titik 3, saya klik start recording ya. Saya klik start recording. Mulai rekaman nih. Anak-anak,
Di layar kalian melihat sebuah soal, ini contoh soal, nanti akan banyak contoh soal deret matematik yang akan Anda kerjakan, tetapi ini contoh akan saya pandu Anda dalam pengerjaannya. Kalau kalian lihat, soal ini deretnya adalah 1, gitu ya, 1, 3, 4, kemudian 5, 7, 7, ya. 1, 3, 4, 5, 7, 7. Kalau kalian lihat ini sebenarnya ada pola yang terbentuk di sini. Untuk menentukan titik-titik di belakangnya ini ada polanya. Sekarang kita lihat polanya. Saya akan ganti warnanya dulu supaya kalian nanti bisa melihat. 1 ke 4, ke 7, dan ke titik-titik itu berapa polanya. 3 ke 5, dan ke 7 itu berapa. Jadi 1 ke 4 itu kan selisihnya berapa ya? 2 ya? 4 ke 7 berapa Nana? 2. 7 ke titik-titik mestinya juga 2. Gitu ya. 3 ke 5 itu selisihnya adalah 1. 5 ke 7 selisihnya 1. Jadi karena yang ditanya ini adalah yang deret di atasnya, maka berarti 7 tambah 2 berapa? 7, selisihnya 2. 7, 2 tambah 1 ya. 7, 8, 9 berarti titik-titiknya adalah, oke, benar sekali. Titik-titiknya jawabannya adalah 10 ya. Jadi jawaban yang benar adalah 10. Ini ya. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nanti kalian akan menemukan soal-soal semacam ini. Jadi saya kasih contoh. Di sini kalian akan melihat sebuah struk pembayaran gerbang tol ya, dari titik tol 1 ke titik tol kedua. Kira-kira ini beritanya yang lagi ramai ini kira-kira hoax apa enggak? Ada 3 hal yang menjadi tanda tanya di sini. Yang pertama di sini ada istilah balance. Balance-nya 71,50 ya. Balance itu adalah sisa saldo. Nah, kalau di bawah, sementara di bawah bayar tilang 71.500 di sini. Nah, ini dua hal yang membuat ini jadi semakin tanda tanya gitu lah masalah kebenarannya. Kemudian di sini juga ada kecepatan rata-rata ya, dari titik tol 1 ke titik tol berikutnya. Ya, lebih dari 100 km per jam, akhirnya dia kena denda ceritanya. Ya. Ini dalam menyikapi sebuah berita atau postingan kita harus sedikit cerdas, cermat dalam melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada itu. Jadi jangan langsung mempercayai sebuah berita gitu ya. Jadi paling tidak ada 3 hal dalam berita ini yang patut dipertanyakan gitu ya. Nah, ini kalian rumuskan nanti di contoh soal yang lain. Kemudian yang ketiga, di sini, ini juga menjadi viral. Apa benar gitu ya, perbandingan pemakaian per jam pakai data untuk video conference ini. Di sini sekali lagi perbandingan ini ketika kita berbicara masalah perbandingan gitu ya, perbandingan, maka ada perbandingan data. Nah, data ini diambil dari data-data yang sumbernya juga tidak jelas. Di sini tulisannya dari beragam sumber. Nah, padahal mungkin bisa saja hitung-hitungannya berbeda. Si A menghitungnya dengan cara ini, si B dengan cara ini, si C dengan cara ini dikumpulkan. Lalulah berita ini sangat sulit untuk dijadikan dasar. Tetapi masalah berikutnya adalah, kalau kalian lihat, di sini disebut adalah video conference. Ada 5 diberikan contoh. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, dan YouTube. Nah, dari penamaan ini saja, contoh Microsoft Teams Meet, ini nama penamaan Microsoft Teams, penulisannya ini juga kurang pas. Itu satu. Kedua, di sini ada YouTube. YouTube ini tidak masuk kategori video conference. Ya, dia adalah video berbagi, video sharing. Walaupun YouTube punya kemampuan untuk streaming, video streaming. Tetapi video streaming itu bukan berarti dia adalah video conference. Karena video streaming itu kan satu arah. Ya. Sama seperti televisi lah ya, siaran langsung. Berbeda dengan yang lain, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex,
Cisco Webex ini masuk kategori memang video conference. Jadi ketika membandingkan YouTube dengan yang lain ini tidak pas karena dia bukan video conference. Terus kalau memang mau dilihat lagi, YouTube ini punya kemampuan jauh lebih hemat sebenarnya. Kenapa? Karena YouTube ini dia menyediakan resolusi hingga 144. Jadi kita bisa memilih bisa 144 sampai yang tinggi gitu ya. Jadi di antara yang ada ini mungkin kalau dari sisi video streamingnya ini jauh lebih hemat gitu ya dari yang lain. Kenapa? Karena dia punya pilihan resolusi. Sementara yang lain ini selain Google Meet itu nggak punya pilihan resolusi. Nah berikutnya saya masuk ke Google Meet misalnya. Google Meet ini punya resolusi. Dia punya resolusi terendah itu 360 ya untuk pengirim maupun penerima send receive. Ya. Nah, juga di Google Meet itu ada fitur untuk audio saja. Jadi dia hanya menerima audio. Jadi walaupun video, misalnya nih di sisi saya itu saya hanya menerima audionya saja. Jadi kalau orang transmisinya video, terimanya tetap audio gitu ya. Artinya kalau audio ini sudah mirip seperti audio conference. Walaupun namanya video conference, tetapi dia punya fitur untuk menghasilkan setara dengan audio conference. Artinya apa? Yang lain tidak punya kemampuan untuk itu. Sehingga bisa dikatakan Google Meet ini kalau fiturnya dijadikan audio conference, tentu dia jauh lebih hemat lagi dibandingkan yang lain. Gitu ya. Nah, jadi ini harus jelas dulu duduk perkara. Jadi dari dua hal itu saja, maka secara keseluruhan, kalau dua ini kan dari berapa ini? Dari 5, itu artinya sekitar 40% berita ini sudah nggak bisa tidak akurat gitu ya. Tidak akurat sumbernya yang dijadikan acuan. Sehingga hampir bisa kita katakan, kalau sudah seperti itu, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan untuk keseluruhan. Bisa saja ini adalah apa? Hoax gitu ya. Jadi bisa saja ini bukan bisa saja, hampir bisa dipastikan ini adalah hoax ya. Jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya. Demikian tadi teknis penggunaan live board ya saat rekaman. Nah, setelah rekamannya jadi, kita akan coba share ya. Saya akan klik titik 3-nya. Di sana ada pilihan share board. Sekali lagi share board ini untuk kepentingan live ya, untuk kepentingan live, dan ini berbayar kalau disertai audionya. Nah, kita tidak akan gunakan itu. Video tadi langsung kita akan share dengan aplikasi lain. Dalam hal ini kita akan memanfaatkan Google Classroom untuk video ini di-share di Google Classroom. Jadi di sini kalau saya klik kayak gini, ini ada pilihan board. Ini board yang tadi kelihatan 1 Agustus 2020 ya. Kemudian kalau saya klik yang video, nah ini adalah video rekaman tadi. Nah, video rekaman inilah yang akan saya share. Jadi bukan boardnya tetapi videonya. Jadi saya klik videonya, di sini ada pilihan share, saya klik share. Nah, share-nya akan saya share langsung ke Google Classroom, atau mungkin Anda bisa share ke WA, Telegram, Facebook, YouTube gitu ya. Nah, sekarang akan saya share ke Classroom ya langsung. Tetapi saya sarankan nanti mungkin ada baiknya Anda share-nya ke YouTube saja, sehingga proses pembagian untuk membagi tugas itu ke depannya jauh lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian di sini saya pilih tugas saja ya, di kelas 10 MIPA 16 ini. Saya klik nah ini proses upload tentu bergantung durasi video yang akan diupload dan bergantung dari panjangnya ya, durasinya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah. Saya ketikkan misalnya judulnya hoax tugas.
hok tugas gitu ya ceritanya. Kemudian deskripsinya saya buatkan amatilah video berikut ini, kemudian cari gambar viral sejenis untuk kalian bahas atau kalian investigasi atau investigasi gitu ya. Nah, kemudian poinnya 100 maksimum. Tenggat waktunya hari ini jam 12 malam kurang 1 menit. Topiknya dianalisis, simpan. Nah, setelah itu saya kirim ya. Saya kirim videonya. Nah, sekali lagi perlu waktu memang karena ini bentuknya video, bergantung dari panjang durasinya ya, dan kualitasnya. Nah, ini udah terkirim ke Google Classroom. Kita akan cek di Google Classroom-nya sekarang. Oke, di Google Classroom. Belum terbuka Google Classroom-nya. Oke, saya akan buka Google Classroom. Kita akan cek Google Classroom-nya. Ini di kelas 10 MIPA 16. Saya akan cek di tugas kelas di analisis data. Tentu paling awal hok tugas baru, tugas hoak. Tadi kita kasih judul apa ya? Hoak tugas ya. Oke, ini hoak tugas. Nah, jadi amatilah video berikut ini, kemudian cari gambar viral sejenis untuk kalian bahas atau kalian investigasi. Nah, ini sudah masuk ke Google Classroom-nya. Jadi sangat mudah sekali Anda buat video tutorialnya dengan menggunakan smartphone Anda dengan aplikasi Liveboard, rekam, kemudian upload di Google Classroom atau upload di YouTube untuk dibagikan ke banyak media lainnya. Lebih efisien, lebih efektif, tentu hemat biaya, karena daripada Anda harus melakukan video conference atau video call di mana memerlukan paket data tidak hanya dari sisi Anda tetapi dari sisi peserta didik gitu ya. Harus dipikirkan tidak hanya dari sisi Anda tetapi harus pikirkan juga dari sisi peserta didik. Kemudian juga lebih efisiensi masalah waktu, tenaga dan biaya ya. Bagi Anda yang mengajar kelas paralel, tentu cukup buat satu video tutorial untuk kelas paralel Anda yang mungkin 7, 8, atau 9 itu ya. Nah, aplikasi ini sangat mudah dioperasionalkan. Dan sekali lagi spesifik untuk kepentingan untuk membuat video tutorial bahan ajar yang dibuat dengan menggunakan smartphone. Sekian. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Bagikan ke guru-guru di sekitar Anda supaya banyak yang bisa terinspirasi.